Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, selamat pagi para sahabat Monsenyor Gabriel Manek dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Cerita Iman para sahabat Monsenyor Gabriel Manek. Para sahabat yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman iman yang akan dibawakan oleh sahabat kita, sahabat Handono dari cabang SMGM Surabaya. Mari kita saksikan bersama. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda memikirkan sebuah keinginan atau kebutuhan, belum sempat mendoakan, tiba-tiba keinginan itu terkabul? Beberapa waktu yang lalu saya dan Ningrum, istri saya, pergi ke kota kelahiran kami, Semarang, Jawa Tengah. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk bangun pagi, berolahraga ringan sejenak dengan berjalan cepat 30-45 menit meski sedang di luar kota sekalipun. Jadi kali itu pun saya berolahraga, lalu pendinginan sejenak untuk kemudian masuk gereja dan mengikuti misa harian pagi jam 5:30. Ada satu keinginan dalam hati saya untuk masuk kamar pengakuan, karena bulan itu saya belum mengaku dosa. Tapi saya pesimis. Misa harian begini, masa biasa, mana ada pastor menunggu umat yang mau mengaku dosa tanpa ada permintaan. Ya sudahlah, lain kali saja, pikir saya begitu ya. Kami berdua masuk ke gereja yang penuh kenangan karena dulu saya dibaptis di gereja itu bersama dengan kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya. Jadi kami bersepuluh dibaptis bersama-sama di gereja itu. Nah, tanpa kami sengaja kami ternyata duduk di bangku yang lurus dengan kamar pengakuan, sederet dengan kamar pengakuan, meski letaknya jaraknya agak jauh ya. Sungguh tidak tahu awalnya. Nah, saat misa berakhir, kami masih bernovena di bangku itu. Usai bernovena, kami melirik ke samping kiri karena ada suara pintu berderik. Seseorang baru saja masuk ke dalam kamar pengakuan dan menutup pintunya. Sementara di dalam gereja sudah tidak ada orang lain lagi. Umat yang masuk ke kamar pengakuan barusan itu adalah orang terakhir yang mengaku dosa. Entah sebelumnya ada beberapa orang, kami tidak tahu, saya tidak tahu. Karena kami sedang bernovena. Saya dan istri beradu pandang dan segera memberi kode untuk segera mendekat kamar pengakuan. Nah, dan jadilah kami mengaku dosa seperti yang kami rindukan, karena memang kami jadwalkan setiap 1 bulan 1 kali. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, saya dan Ningrum tidak mencari pastor itu untuk memberikan pengampunan dosa di kamar pengakuan. Kami hanya punya keinginan, kami hanya merindukan mendapat sentuhan kasih Allah. Kami rindu menerima sentuhan rahmat Allah melalui sakramen tobat. Tiba-tiba saja, entah bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, seseorang memanggilkan kami juga. Seolah-olah memanggilkan kami, pastor itu, untuk kami mengaku dosa. Kami bersyukur, kami menerima sentuhan rahmat Allah. Ada satu lagi keinginan saya yang agak aneh tentang sakramen, yaitu saya merindukan sakramen perminyakan suci, alias sakramen pengurapan orang sakit. Kenapa saya merindukannya? Ceritanya begini. Beberapa minggu sebelum pengakuan dosa yang saya ceritakan tadi,
Kami berdua selaku ketua seksi kerasulan keluarga di paroki kami menyelenggarakan misa lansia lanjut usia ya, dan sekaligus penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Semua lansia dilayani oleh romo kami dengan pengurapan minyak suci ini. Nah, inilah diam-diam saya juga ingin, tapi saya malu. Saya masih sehat, saya segar bugar, masih bisa datang ke kamar pengakuan untuk mengaku dosa. Loh, kok mau minta SOS, sakramen orang sakit? Saya belum sampai SOS lah ya, dengan kondisi saya. Namun apa yang terjadi para sahabat yang terkasih? Sepulang dari kota Semarang yang saya ceritakan tadi, di mana saya nyetir mobil sendiri, mungkin saya kecapean. Itu hari Minggu kami pulang, dan hari Minggu malam kami tiba di rumah Surabaya. Hari Seninnya saya sangat merasakan sakit yang luar biasa, sangat nyeri, itu bagian perut di bagian kanan. Ya, buat tarik nafas itu sakit sekali. Jadi saya jalan ngos-ngosan karena tidak bisa ambil nafas. Ya tentu sangat-sangat berat ya nafas saya ya. Nah, itu hari Senin ya. Senin malam saya putuskan untuk masuk rumah sakit. Saya nggak tahan dengan sakit yang saya alami. Nah, kemudian Selasa paginya dicek lengkap, termasuk MRI ya, untuk melihat organ-organ saya, dan diketahuilah bahwa ada sekitar 20 butir batu di dalam kantung empedu saya yang harus diambil dengan cara operasi. Ya, organ lain semuanya dalam keadaan baik. Nah, selama menunggu jadwal operasinya adalah Rabu siang ya. Jadi Selasa saya dikunjungi seorang suster. Suster itu mengajak cerita sana sini yang pada akhirnya menawarkan saya untuk menerima sakramen SOS katanya. Istilah suster itu sih, sakramen orang sakit. Ya tentu saya langsung menyetujuinya, saya mengiyakan. Karena memang saya ada kerinduan itu, tiba-tiba saya harus mengalami sakit dan harus operasi dan ditawari. Nah, lalu Rabu pagi sebelum operasi ya, berarti saya masih bisa ikut misa harian di rumah sakit itu, di sebuah kapel rumah sakit Katolik itu. Pulangnya sudah dibuntuti suster yang membawa seorang pastor datang ke kamar saya untuk memberikan sakramen orang sakit. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, Rabu sore saya operasi, malamnya saya istirahat nyenyak tanpa terganggu oleh rasa sakit sedikit pun. Besok paginya, Kamis pagi, saya bisa jalan-jalan ya di sekitar tempat tidur saja karena infus belum dilepas, dan karena tidak ada keluhan, infus sudah habis dilepas, saya sudah bisa jalan-jalan. Nah, Kamis siang saya pulang ke rumah seperti orang sehat, seperti nggak terjadi apa-apa. Sore hari bahkan kami berdua bisa berekaristi lagi di gereja paroki kami, Santo Mikael, Surabaya. Besoknya saya bisa bekerja seperti biasa, dan sorenya saya sudah mulai bertugas liturgi di paroki sebagai lektor. Luar biasa kasih Allah atas diri saya. Lagi-lagi saya menerima sentuhan rahmat Allah. Keinginan saya menerima sakramen minyak suci terkabul. Saya hanya bisa bersyukur dengan segala kerendahan hati. Saya mensyukuri ini. Saya tidak punya jasa apa-apa. Semua hanya karena kasih Allah. Dengan kerendahan hati saya men-sharingkan apa yang saya alami, untuk mendorong, memotivasi para sahabat. Mari miliki keinginan-keinginan baik
sebatas pikiran pun, baru sebatas pikiran, sudah menjadi doa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia senantiasa memberi sentuhan kasih, sentuhan rahmat dalam hidup kita. Coba sahabat ingat kisah seorang perwira yang meminta Yesus menyembuhkan hamba perwira tersebut. Yesus menyembuhkannya hanya dengan berkata satu patah kata saja. Lalu masih kelanjutan dari kisah itu, Yesus berjalan lagi dan tiba di rumah Petrus, melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kali ini Yesus menyembuhkan dengan cara memegang tangan wanita itu dengan menyentuhnya. Masih kelanjutannya, menjelang malam semakin banyak orang yang dibawa kepada Yesus, yang kerasukan roh jahat, yang sakit, semua dibawa kepada Yesus. Yesus pun mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, para sahabat yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang itu menerima sentuhan kasih Allah, sentuhan rahmat Allah, entah dengan sentuhan fisik seperti kepada ibu mertua Petrus, atau hanya dengan berkata sepatah kata saja, atau dengan hardikan atau perintah yang keras kepada roh-roh jahat. Semua mengalami sentuhan rahmat Allah. Demikian pula dengan kita. Berapa banyak di antara kita yang mengalami sentuhan rahmat Allah hingga sembuh dari sakit, sembuh dari pengaruh setan dan roh jahat dengan berbagai tipu muslihatnya, terbebas dari kesulitan hidup. Mungkin saja ada yang mengalami kesembuhan rohani, dan saya yakin banyak ini karena mendapatkan sentuhan rahmat pertobatan, rahmat pengampunan dari Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, ada banyak kebutuhan kita, ada banyak keinginan kita. Mari mintalah kepada Allah, mari mendekatlah kepada Allah, rindukanlah Dia. Ketika kita sudah demikian dekat, tatkala kepadanya hati kita semakin lekat, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Rasakan sentuhan kasih Allah, nikmati sentuhan rahmat Allah. Kiranya berkat-berkat Tuhan Yesus senantiasa melimpah dalam hidup Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, beserta seluruh keluarga. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta kasih dan penyertaan yang selalu Engkau curahkan kepada kami, walaupun kami ini manusia yang lemah dan penuh dengan noda dosa. Kami mohon, kasihanilah kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami juga berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami lewat sharing pengalaman iman yang disampaikan oleh sahabat kami, sahabat Handon. Kami mohon kiranya
Engkau memberkati kami semua lewat sharing pengalaman iman ini. Kiranya iman dan harapan kami semakin dikuatkan lewat sharing yang kami dengarkan ini. Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami juga memohon kiranya Engkau selalu dan senantiasa memberkati kami semua, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, agar kami selalu dan senantiasa setia dalam pelayanan kami, dan terus meneladani semangat hamba-Mu, Bapak Uskup Gabriel Manek. Kiranya segala pelayanan kami dan melalui setiap pelayanan kami lakukan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan harapan kami, semuanya kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, demikian program cerita iman kita edisi hari ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa share ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Semangat melayani dengan